Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan materi implementasi Kaizen di ruangan ATM UPB. Sebelum masuk materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Samuel Halomon Pardede dan rekan saya. Saya Indah Sriwahyuningrum. Masuk materi yang pertama, yaitu implementasi Kaizen 5S di ruangan UPB. Yang pertama itu seri atau ringkas, yaitu terdapat engsel pintu yang tidak dapat digunakan, yang diletakkan di lantai. Poin dari kami yaitu 6/10. Yang kedua yaitu seiton atau rapi, terdapat sampah struk pembayaran yang berserakan di lantai. Poinnya yaitu 7/10. Yang ketiga, seiso atau resi. Terdapat banyak debu di lantai dan plafon di ruangan. Poin dari kami yaitu 7/10. Yang keempat, seiketsu atau rawat, yaitu bagian belakang ATM yang rusak serta cat tembok yang mengelupas di ruang ATM. Poin dari kami 6/10. Yang kelima, shitsuke atau rajin, yaitu terdapat salah satu lampu yang tidak menyala. Poin dari kami 7/10. Dan selanjutnya itu improve implementasi di ruangan ATM UPB, yaitu seri. Improve yang dapat dilakukan yaitu dengan menyingkirkan engsel pintu tersebut demi kenyamanan pengguna ATM. Poinnya itu jadi 9/10. Yang kedua, seiton. Improve yang dapat dilakukan yaitu membuang struk pembayaran pada tempat sampah yang telah disediakan. Poinnya berubah jadi 8/10. Yang ketiga, seiso. Improve yang dapat dilakukan yaitu dengan membersihkan debu di lantai dan plafon. Poinnya berubah jadi 8/10. Yang keempat, seiketsu, yaitu improve yang dapat kita lakukan yaitu pihak kampus dapat melakukan perbaikan serta mengecat ulang tembok. Poinnya itu 9/10. Yang terakhir, shitsuke, yaitu improve yang dapat dilakukan yaitu dengan mengganti lampu yang baru. Poinnya berubah jadi 9/10. Kemudian di sini ada fishbone diagram di mana permasalahan utamanya yaitu kebersihan ruangan ATM yang kurang maksimal. Untuk man-nya sendiri yaitu tidak ada arahan, tidak disiplin, dan kurangnya kesadaran pengguna ATM untuk menjaga kebersihan. Kemudian yang kedua yaitu ada metode, yaitu tidak ada aturan dan tidak adanya sanksi bagi pelanggar. Kemudian ada material, tidak ada peringatan dalam bentuk tulisan. Kemudian yang terakhir ada environment atau yaitu berdebu dan sampah berserakan. Kemudian di sini ada evidence problem. Kemudian di sini ada ranking permasalahan dari fishbone. Yang pertama itu ada man, di mana permasalahannya itu tidak adanya arahan, tidak disiplin, dan kurangnya kesadaran pengguna ATM untuk menjaga kebersihan. Solusinya yaitu diberikan arahan, memberikan sanksi jika tidak disiplin, dan memberikan teguran. Yang kedua ada metode. Permasalahannya yaitu tidak ada aturan dan tidak adanya sanksi bagi pelanggar. Solusinya yaitu membuat aturan terkait kebersihan, memberikan sanksi kepada pelanggar supaya jerak. Yang ketiga itu material, dengan permasalahan tidak ada peringatan dalam bentuk tulisan. Solusinya yaitu membuat poster peringatan. Yang keempat, environment, permasalahannya yaitu berdebu dan sampah berserakan. Solusinya membersihkan area yang berdebu dan memungut sampah dan kemudian dibuang ke tempat sampah. Selanjutnya, kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan yang pertama yaitu dari Nurlita Dewi Agustina dari kelompok 3, yaitu pertanyaannya, pada bagian fishbone bagian man, di situ ada tulisan diberi arahan. Bagaimana cara memberikan arahannya? Apakah dengan cara teguran secara langsung atau tulisan? Lalu, kalau memberikan teguran secara langsung, apakah salah satu pihak kampus berdiri di tempat pengambilan uang tersebut atau bagaimana? Yaitu kami akan menjawab caranya yang dilakukan yaitu membuat pamflet atau stand banner yang berisi ajakan untuk menjaga kebersihan di ruangan ATM dan sekitarnya. Pertanyaan yang kedua yaitu dari Rizka Wirandana dari kelompok 8. Pertanyaannya yaitu di diagram fishbone permasalahan utama di kepala ikan itu harusnya pihak manakah yang paling bertanggung jawab atas perawatan dari tempat tersebut, dan dalam pemeliharaan tersebut dilakukan dengan periode berapa lama? Jawabannya yaitu menurut pendapat saya, pihak yang harus bertanggung jawab atas perawatan ruangan ATM yaitu petugas kebersihan. Dan periode waktu untuk melakukan perawatan tersebut yaitu dilakukan secara berkala.
Kemudian ada pertanyaan ketiga dari Rizka Amelia dari kelompok 12. Bagaimana cara meningkatkan kesadaran akan kebersihan pada pengguna area mesin ATM kampus? Apakah dengan cara menyediakan tempat sampah untuk pembuangan struktur transaksi, memberikan peringatan berupa warning text di dinding, atau bagaimana? Menurut kami, cara meningkatkan kesadaran kebersihan pada pengguna area mesin ATM kampus itu bisa dengan memberikan peringatan berupa warning text yang bisa ditempel di dinding. Kemudian untuk tempat sampah itu sendiri sebenarnya di ruangan ATM tersebut sudah ada. Jadi balik lagi ke kesadaran diri masing-masing pengguna ATM saja. Kemudian ada pertanyaan keempat dari Rizky Safitri Ningsih dari kelompok 4. Pertanyaannya, pada improve, menurut kalian apakah improve yang dilakukan akan efektif sampai ke depannya, seperti seiso dan seiton? Lalu jika tidak, maka apa yang harus dilakukan? Menurut kami, jika hal tersebut dilakukan secara terus-menerus dan berkala, akan efektif. Tapi apabila dari petugas kebersihan memang kurang dalam hal tersebut, ya tidak akan efektif. Mungkin seperti itu. Ya, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.